Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang rasanya kakak bisa berada di sini bersama kalian. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri lebih dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Aldi Sanjaya. Teman-teman bisa panggil kakak Aldi. Kakak adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI untuk jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Dan pasti teman-teman bertanya, mau apa sih Kak Aldi hari ini di depan kelas ini sekarang? Hari ini kakak ingin menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat untuk kakak dan teman-teman juga. Dan semoga setelah kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang berguna dari materi tersebut. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa untuk memulai aktivitas lebih dulu, agar apapun yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan juga mendapatkan nilai yang positif ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam kesempatan kali ini, kakak mau melakukan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa sih layanan bimbingan informasi itu sebelumnya? Ada yang tahu teman-teman? Belum ada ya? Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi layanan informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan untuk menjadi suatu tugas ataupun tujuan yang dikehendaki. Layanan informasi ini adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling yang mencakup bimbingan lainnya seperti layanan pribadi, layanan sosial, karir, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari bimbingan atau layanan informasi ini adalah dikuasainya informasi tertentu untuk peserta, yaitu teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa gunakan untuk yang nantinya teman-teman bisa pergunakan untuk perkembangan diri teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat di luar sana nanti. Kakak harap teman-teman bisa mengikuti layanan ini secara kondusif agar informasi yang kakak sampaikan dapat tersampaikan atau diterima maksud dan tujuannya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman pasti bertanya nih, kakak mau bahas topik apa sih hari ini? Yang hari ini kakak mau bahas adalah tentang pentingnya membuat rencana masa depan setelah lulus sekolah. Nah, kakak kan sekarang ada di depan kelas teman-teman nih, dimana teman-teman ini adalah teman-teman yang udah kelas 12, benar ya? Oke, nah dari topik tersebut, pertama kakak yang mau kakak bahas adalah tentang bagaimana sih cara kita untuk mengenal diri kita sendiri. Mengenal siapa diri kita sebenarnya mungkin akan terasa sangat sulit. Tapi jika teman-teman mau untuk menyediakan waktu, kemudian mau untuk berusaha melakukannya, mengenal identitas tentang siapa diri kita yang sebenarnya akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Jika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa belajar menerima diri kita dengan cara berkembang dari hari ke harinya. Sekarang kakak mau bertanya, teman-teman sudah ada yang punya tujuan belum setelah lulus sekolah? Yuk, mungkin ada 1-2 orang yang bisa sharing atau informasi terkait tujuan setelah lulus sekolah, atau ya siapa tahu informasi yang teman-teman sampaikan nantinya bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Ada 1-2 orang? Ya, boleh. Saya Pak, setelah lulus sekolah saya mau lanjut ke PTN sih rencananya. Karena emang dari awal keluarga saya emang kan kebetulan saya kan cewek satu-satunya di keluarga, jadinya orang tua pengen yang terbaik buat saya dan menurut mereka saya lebih baik ke PTN. Nah sebenarnya mau sharing sedikit nih. Sebenarnya dulu tuh waktu masih SMP itu bingung mau masuk SMA atau SMK karena kan kalau saya sendiri pengennya langsung kerja. Nah tadi tuh pengen SMK tapi kata kakak saya tapi kamu harus kuliah setelah lulus gitu kan. Terus habis itu setelah saya pikir-pikir, yaudah saya masuk SMA aja karena kan saya mikirnya
kalau misalnya SMK itu kebanyakan dari muridnya itu berpikiran untuk berkelanjutannya tuh kerja, bukan untuk kuliah. Mungkin ada beberapa yang kuliah, tapi sebagian besar itu pasti prospek kedepannya tuh kerja gitu kan. So, habis itu saya memutuskan untuk SMA aja, karena gimana ya, sebagian besar teman-teman saya pasti punya tujuan yang sama, yaitu untuk masuk universitas. Jadi saya masuk SMA. Nah, untuk rencana kedepannya sih saya pengen banget masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, untuk kedepannya kayak gimana rencana-rencananya, saya sih udah nyusun sih kak. Saya udah nyari tahu tentang PTN apa yang mau saya masukin atau jurusan apa yang saya minati gitu kan. Saya udah tahu. Nah, jadinya karena saya udah tahu tujuan saya lebih ke fokus gimana caranya saya bisa mendalami materi yang jurusannya tuh mementingkan pelajaran itu. Kebetulan saya sih minatnya tuh di sosiologi. Saya suka bersosialisasi, maksudnya kayak untuk mempelajari kehidupan sosial seseorang. Saya minat untuk mempelajari itu. Jadi saya untuk pelajaran ini, apalagi saya kan IPS, jadinya saya lebih menonjolkan nilai sosiologi saya biar memudahkan untuk masuk jurusan sosiologi. Itu sih kak, makasih. Baik, ada lagi yang lain? Iya? Saya kak, saya sih rencananya setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Cuman jurusannya tuh jurusan manajemen. Eh, Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak minat kak sama manajemen. Manajemen itu pilihan mama saya. Mama saya maunya pas saya setelah lulus pendidikan dia mau saya kerja di kantor. Cuman saya sendiri sih lebih minat ke teknik. Saya suka tuh sama mesin-mesin, saya suka merakit mesin. Bahkan saya tuh praktekin itu di rumah diem-diem. Kalau mama saya lihat pasti dia marah banget tuh. Saya sampai mohon-mohon sama mama saya, cuman mama saya bilang, enggak, kamu tuh cewek, kamu tuh harus kerja di kantoran, bukan malah panas-panasan gitu, itu buat kerjaan laki-laki. Kecewa sih, cuman ya mau gimana lagi. Saya juga kebetulan saya juga perempuan satu-satunya, kakak saya cowok satu, jadinya mama saya berharap banget sama saya gitu kan. Terus ya jadi gitu deh kak, saya masuk manajemen padahal masuk SMA aja saya terpaksa. Terus juga akuntansi ke ekonomi, saya berusaha banget buat pelajaran itu. Bahkan mama saya juga ngedukung sih. Nah, tapi justru dukungannya itu yang malah menekan saya. Dia suruh saya untuk les kesana kesini. Dia juga online juga, les secara langsung juga, online juga. Gimana saya nggak pusing kak. Terus juga, nah justru karena pengorbanan bisa dibilang, karena kan itu kan butuh biaya yang besar ya kak buat 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 saya les. Saya juga tertekan. Saya takutnya saya nggak bisa menuhin harapan mama saya. Padahal saya juga belajar juga terpaksa kak. Gimana sih belajar terpaksa itu kan gak enak banget ya kak. Jadinya ya paling masalah saya cuma itu sih kak. Gimana caranya saya bisa memenuhi keinginan mama saya dengan saya terpaksa, tapi saya akan coba buat memenuhi keinginan mama saya buat masuk manajemen ke perguruan tinggi. Kasih. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya. Bagus ya kalau teman-teman sudah memiliki rencana ke depannya. Berarti teman-teman sudah mengetahui nih apa yang harus teman-teman lakukan. Membuat rencana dimulai sejak dini sangatlah berpengaruh untuk masa depan kita, teman-teman. Kakak punya 2 ilustrasi nih. Nanti silakan teman-teman buat kesimpulan dari 2 ilustrasi yang kakak buat. Silakan ambil pulpen dan kertas ya. Yang pertama, kakak sampaikan ada 2 orang siswa nih. Jadi sebut saja siswa A dan siswa B. Siswa A sudah memiliki rencana masa depan
dan mengetahui apa yang ingin dilakukan setelah ia lulus, sehingga dia sudah mengetahui nih, anggap saja rencana masa depannya adalah atau setelah dia lulus dia ingin masuk ke PTN. Nah, dalam membuat dia ini juga membuat bangga kedua orang tuanya, kemudian keluarganya dengan cara masuk ke PTN yang dia inginkan. Dengan rencana yang sudah dibuat oleh siswa A ini, dia sudah mengetahui nih apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya tersebut. Seperti dia mengikuti les, dia bertanya kepada guru-guru bagaimana caranya untuk masuk perguruan tinggi negeri, kemudian dia belajar dengan giat, dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk dikabulkan doa-doanya sampai dia bisa agar dia bisa untuk mencapai tujuan yang ingin didapatkannya seperti itu. Nah, untuk siswa yang kedua, siswa yang B adalah kebalikan dari siswa yang A. Dia cenderung lebih santai dan tidak memikirkan ingin seperti apa nantinya setelah lulus sekolah. Jadi kesehariannya hanya bermanfaat saja, berkumpul dengan teman-teman yang lain yang tidak memiliki tujuan, kemudian bermain game dan lain sebagainya. Dalam hal ini bermain ini tidak salah sebenarnya, tapi apabila memang terlalu banyak menghabiskan bermain game, itu bisa membuat teman-teman sendiri menjadi malas. Seperti itu teman-teman ya. Dari kedua ilustrasi yang akan sampaikan tadi, menurut teman-teman mana nih yang lebih baik? Boleh teman-teman sekarang tulis pendapat teman-teman. Tadi kakak sudah sampaikan siapkan pulpen dan kertas. Silakan coba ditulis untuk pendapat teman-teman. Teman-teman gak usah sebutin nama, jadi langsung dibuat pendapat teman-teman aja. Nantinya kakak akan coba bacakan beberapa pendapat teman-teman yang sudah dituliskan, sehingga ya satu sama lain tahu nih seperti apa. Tapi tenang aja, karena teman-teman tidak menuliskan identitas, jadinya kan tidak akan ada yang mengetahui ini pendapat tersebut adalah pendapat siapa, seperti itu. Karena dalam bimbingan konseling, kerahasiaan untuk kita atau kerahasiaan teman-teman itu sangat dijunjung tinggi oleh kami guru BK atau pelaksana. Jadi boleh ya, kakak kasih waktu 5 menit. Silahkan untuk teman-teman bisa untuk membuat pendapatnya dari dua ilustrasi tersebut. Boleh ya? Sudah ya. Sekarang kakak mau bacain ada dua pendapat dari teman-teman yang lain yang memang di sini memiliki untuk pendapat dari ilustrasi yang tadi kakak sampaikan ya. Kakak coba bacakan satu. Yang pertama adalah menurut dia itu maksudnya temannya teman-teman ya. Menurut dia yang lebih baik adalah siswa yang A, karena siswa yang A lebih mudah untuk mencapai masa depannya, karena dia sudah mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana cara mendapatkannya, sehingga dia bisa untuk memudahkan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Itu pendapat dari teman kalian yang pertama. Kemudian ada juga pendapat teman kalian yang kedua, ini mengatakan sama pendapat yang disampaikan, yang lebih baik adalah teman yang siswa yang A, di mana dikatakan oleh teman kalian ini untuk menurutnya karena siswa tersebut sudah mengetahui bagaimana caranya dia untuk mendapatkan tujuannya, sehingga dia bisa melewati rintangan-rintangan yang akan dihadapi ke depannya. Oke, baik. Nah, dari pendapat teman-teman yang udah teman-teman sampaikan, faktor penghambat kesuksesan kerap tidak disadari oleh siswa atau seseorang. Salah satunya adalah tidak mempunyai rencana dan tujuan hidup. Untuk mencapai tingkat kesuksesan, pasti tidak mudah teman-teman. Akan banyak ditemukan rintangan, bahkan untuk seseorang yang sudah memiliki rencana dan tujuan hidup sekalipun, pasti akan datang rintangan-rintangan tersebut. Apalagi untuk mereka yang tidak memiliki
rencana dan tujuan hidup. Rencana dan tujuan hidup seseorang dapat menjadi alat untuk meminimalisir rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Benar yang teman-teman yang tadi pendapat salah satu dari teman-teman sampaikan, itu adalah untuk rencana dan tujuan tersebut bisa dijadikan alat dan juga untuk bagaimana caranya untuk meminimalisir rintangan-rintangan yang akan dihadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Nah, dari kedua pendapat yang tadi kakak bacain, kakak mau coba ambil kesimpulan juga. Rencana dan tujuan yang disampaikan oleh temennya, salah satu dari kalian, adalah benar. Rencana dan tujuan dalam hidup seseorang dapat menjadi alat atau untuk meminimalisir rintangan-rintangan yang akan dihadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Jadi teman-teman dapat pahami ya maksud dari diperlukannya rencana dan sebuah tujuan dalam hidup seseorang. Karena kalau misalkan kita sebagai manusia tidak memiliki rencana dan tujuan hidup, bagaimana kita tahu caranya untuk meminimalisir atau mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk terjadi pada diri kita sendiri. Oke, kesimpulannya rencana masa depan sangatlah penting teman-teman, yang teman-teman harus lakuin agar rencana kita berjalan lebih matang dan tidak jauh dari keinginan yang kita inginkan. Maka membuat rencana dari masa muda akan banyak memberikan manfaat. Salah satunya adalah kita memiliki banyak kesempatan untuk melewati percobaan untuk gagal. Coba, gagal dalam arti kata di sini, tidak semua kegagalan sifatnya adalah negatif, teman-teman. Nah, kalau misalkan gagal, teman-teman bisa mengubah pola pikirnya, di mana kegagalan tersebut bisa teman-teman ubah menjadi sebuah pelajaran yang teman-teman ambil, di mana agar kedepannya tidak terulang kembali. Berikut kakak mau coba sampaikan ada beberapa cara yang bisa dilakuin oleh teman-teman, dan ini sangat mudah sekali. Bagaimana caranya untuk merencanakan masa depan sejak dini, dan itu bisa dilakuin oleh teman-teman mulai dari sekarang. Yang pertama adalah kenali minat dan bakat diri kita sendiri. Maksudnya seperti apa? Kita harus tahu nih, kita ada di mana, apa yang kita inginkan, dan kita harus apa. Itu yang paling pertama kita harus tahu. Karena apabila kita sudah mengetahui apa yang kita inginkan dan minat kita ada di mana, kita akan menentukan tujuan dari minat kita tersebut. Yang kedua, yang tadi, menentukan tujuan dari minat dan bakat yang sudah kita tentukan. Setelah kita menentukan tujuan dari minat dan bakat diri kita sendiri, kita harus memiliki motivasi. Motivasi apa? Motivasi bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan untuk mendapatkan ke arah yang kita inginkan. Jadi mungkin motivasinya adalah teman-teman di sini, mungkin orang tua, kemudian mungkin diri teman-teman sendiri, atau mungkin motivasinya ada yang lain. Yang pasti, untuk mencapai sebuah tujuan, motivasi sangatlah dibutuhkan. Yang keempat, kemudian nikmati prosesnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak menikmati prosesnya, akan sangat amat sulit bagi teman-teman untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi teman-teman harus menikmati prosesnya. Bagaimana caranya? Dengan menjalaninya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, dengan menjalaninya sesuai dengan ikhlas, seperti itu. Memang tidak mudah, tapi bagaimana caranya kita bisa menikmati, enjoy, kita bisa bersatu dengan situasi dan kondisi yang kita alami selama masa proses mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi seperti apa yang kita lakukan? Yang pertama, ini adalah evaluasi dalam jangka pendek, seperti contohnya adalah ketika kita melakukan suatu hal, apa dampak yang akan terjadi setelah kita melakukan hal tersebut? Apakah lebih banyak dampak negatifnya
atau lebih banyak dampak positifnya. Setelah dilakukan evaluasi tersebut, kita bisa berpindah ke evaluasi jangka panjang. Setelah kita melakukan evaluasi jangka panjang, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membuat hal-hal yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Dengan cara evaluasi tersebut, teman-teman akan tahu nih harus bagaimana dan bisa untuk melakukan apa dan memperbaiki apa yang salah dari tindakan teman-teman sebelumnya untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang terakhir, kakak di sini mau buat kesimpulan juga. Jadi teman-teman, kakak harap setelah konseling ini berakhir, teman-teman bisa untuk menentukan tujuan atau mengenal diri teman-teman sendiri, karena tidak ada terlambat teman-teman. Teman-teman bisa memulai dari sekarang supaya teman-teman lebih memahami dirinya atau diri teman-teman sendiri dan mengetahui apa yang teman-teman inginkan. Dan kedepannya pun semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Oke, sebelum kakak tutup, kakak di sini mau ucapin terima kasih buat kesempatan yang udah diberikan oleh teman-teman. Di sini kakak sangat senang sekali bisa berdiri di depan teman-teman, memberikan informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kakak juga. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.